Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, bagi para pengguna kemampuan buah iblis, beberapa saat di masa depan bisa menjadi akhir dari segalanya. Karena pembersihan besar-besaran bisa segera terjadi loh jika seluruh dunia sudah benar-benar tenggelam itu. Pertanyaannya, butuh berapa meter tuh untuk menenggelamkan dunia baru sekarang ini? Dan kekuatan semacam apa yang bisa melakukannya? Jika kita ingat di dalam Almar yang dahulu, Gap pernah berkata jika Edward Newgate Shirohige bisa membuat gempa berkekuatan besar di markas tersebut. Lain halnya dengan seseorang yang digadang-gadang sebagai Im Sama, bisa membuat gempa skala masif dan luar biasa dan membuat para user Akuma no Mi itu di ujung tanduk tersebut nih. Informasi ini sebenarnya sudah cukup valid ya, lantaran beberapa pulau yang ditampilkan sudah terendam air beberapa meter pula. Jika kita ingat, pulau-pulau semacam Water Seven dan di bagiannya itu air itu sebenarnya juga cukup tinggi di sana. Tetapi ini mungkin akan bisa kejadian nih jika memang Im Sama itu sudah berhubungan dengan kerajaan besar yang juga sempat hilang kala itu. Kita sih yakin ya soal ini, tetapi para Akuma no Mi itu harusnya masih punya satu cara lagi agar bisa selamat dari sana tersebut. Jika mereka tak bisa terbang seperti Marco the Phoenix, ya mereka itu harusnya masuk ke dalam sebuah bahtera besar kapal Noah. Kalian pasti penasaran sih soal ini. Yuk kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai bentuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depan agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Oke, One Piece sekarang tuh memang menuju babak terserunya tuh setelah deklarasi Vegapunk itu terus saja berjalan. Setelah dia mengatakan dunia akan benar-benar tenggelam itu, semuanya pengguna Akuma no Mi itu harusnya pada panik tuh sekarang ini. Lantaran mereka itu harus bersiap-siap jika suatu saat disapu bersih oleh air laut yang mengamuk karena seseorang. Dan sebenarnya nakama, istilah ini bisa dikenal dahulu sebagai Mother of Nature ya. Itu adalah ibu laut. Nah, kata ibu laut sendiri itu sepertinya memang berhubungan pada Im Sama loh pada akhirnya. Kita ingat betul sejarah panjang tentang buah iblis itu menemui titik terangnya lagi. Perkataan Vegapunk kala itu membuat kita menguak tentang sejarah penciptaan buah iblis. Faktanya yang sangat mengejutkan, ternyata hal yang buat terciptanya buah iblis itu adalah karena hubungannya dengan seseorang manusia yang memiliki mimpi besar untuk menciptakan sesuatu. Hasrat serta ambisi yang tinggi itulah yang buat evolusi manusia yang diinginkan oleh seseorang. Artinya, setiap kemampuan dari banyaknya ragam buah iblis sendiri itu mewakili keinginan seseorang tersebut akan menjadi apa. Ambisi besar tersebut juga menjelaskan lebih lanjut lagi nih tentang kekuatan dan juga kemampuan luar biasa dalam balik buah tersebut. Dimana kita sendiri pasti juga tak asing nih, tiap Devil Fruit memiliki kemampuan dan wujud perubahan yang mengesankan masing-masingnya. Nah, masing-masing kemampuan ataupun power dari buah iblis sendiri itu adalah gambaran nyata dari wujud harapan besar manusia akan kekuatan itu. Hal inilah yang buat Vegapunk itu menjelaskan bahwa ada alasan kenapa kemampuan seseorang pengguna buah iblis itu untuk berenang itu akan lenyap di lautan. Hal ini didasarkan ya oleh semacam analogi hidup jika tak selaras dengan alam, dimana seharusnya hidup yang harus selaras dengan alam itu. Namun proses untuk memiliki keinginan dan kekuatan dahsyat yang diwujudkan melalui buah iblis ini tidak masuk akal dan tak selaras dengan alam itu sendiri. Oleh karena itulah alam membenci peristiwa tersebut dan dalam kasus analogi di sini adalah Mother of Nature. Para pengguna buah iblis sendiri itu sangatlah dibenci oleh laut nih. Alasan terbesarnya sudah jelas ya, karena mereka itu memakan buah iblis dan itu akan membuat seorang bajak laut tangguh yang akhirnya ahli renang seperti bagi dahulu jadi nol besar tuh, tenggelam gaya batu pada akhirnya. Dan ini juga didasari karena air laut sendiri itu jadi kelemahan pengguna buah iblis. Nah, tapi teman-teman, masih ada satu harapan bagi mereka para pengguna buah iblis yang ada dalam catatan sejarah Akuma no Mi lolos dari sapuan bersih Mother of Nature sendiri atau perlautan tadi. Mereka bisa selamat dari sana jika seseorang mampu membawa Noah muncul ke daratan, ataupun mereka bisa ke sana karena Noah itu tujuannya dihadirkan untuk hal tersebut. Noah sendiri sudah ada di hutan laut ratusan tahun dari masa itu, dan di sana sudah sangatlah tertuliskan jelas nih sebuah permintaan maaf dari seseorang bernama Joy Boy, bahwa dia yang meminta maaf karena gagal membawa Noah menuju ke daratan. Joy Boy memasrahkan kepada orang lain seseorang yang akan berhubungan dengan Poseidon itu, seseorang yang akan muncul lagi ratusan tahun di masa depan. Dan kini orang yang dinantikan sudah muncul teman-teman.
Dia yang terkait kepada abad kekosongan, pria pemberani dengan kekuatan seperti Nika sang dewa matahari Elbaf. Nah sekarang bayangkan Nakama, ancaman terbesar melalui apa yang dikatakan oleh Vegapunk kemarin adalah seseorang yang mau membuat gempa sangat besar dan menaikkan air laut itu setinggi 5 meteran, di mana dunia itu akan tenggelam ke dasar laut. Kalian sendiri penasaran gak? Kenapa negara besar di zaman maju abad kekosongan bisa kalah dan menghilang tuh hanya karena 20 negara pendiri? Kalau kita sih berpikirnya itu gini ya, karena salah satu orang di 20 negara pendiri itu memiliki kekuatan untuk menenggelamkan sesuatu ke dasar lautan. Informasi ini sebenarnya cukup relate kaitannya loh, dan validasi itu sudah pernah ada terjadi di Wano Kuni lama. Nah karena Wano Kuni itu sebenarnya adalah negara besar dulunya, dan Wano Kuni yang ada sekarang itu hanyalah Wano Kuni di sebagian kecil yang ada pada bagian Wano Kuni lama itu. Wano lama itu ternyata tenggelam di dasar laut, dan kita melihat langsung saat bagaimana Kozuki Sukiyaki menjelaskan itu pada Nico Robin dan juga Trafalgar di Waterloo. Mereka semuanya kaget Wano Kuni lama itu begitu luas ya, tapi karena dahulu permukaan air laut itu naik, Wano lama terendam air bah besar tersebut, dan Pluton yang juga ada di sana juga masih tersimpan di balik dinding Wano Kuni lama. Sudah sangat jelas ya jika Wano Kuni lama itu adalah bagian aliansi dari kerajaan besar di abad kekosongan. Berarti emang negara tersebut dahulu itu menghilang dikarenakan air laut itu. Informasi ini dijelaskan saat di Art Wano Kuni. Artinya seseorang yang menenggelamkan pulau sebesar, semasyhur dan sepanjang itu pasti adalah orang yang terbang pada masa itu, punya kekuatan sangatlah istimewa. Dan apakah dia punya salah satu kemampuan Ancient Weapon Uranus? Siapa tahu soal itu. Bisa jadi juga sih, karena selepas Vegapunk membuat Mother Flame itu sendiri, mungkin inti energi penciptaan Mother Flame itu bisa mengaktifkan kembali Uranus yang sudah lama terdiam. Nah Im sama itu mampu melakukannya lagi saat ketika dia melakukannya pada kerajaan besar tersebut, dan Im sama mampu melakukannya lagi saat ketika dia juga melakukannya pada kerajaan besar di masa lalu. Nah dengan demikian sangat masuk akal kan Nakama, para pengguna buah iblis sendiri itu harus berhati-hati nih dan mempercayai apa yang dikatakan Dr. Vegapunk. Jika mereka sudah masuk ke laut sana, selesai sudah tuh semuanya. Bahkan untuk Luffy sendiri yang menggunakan kemampuan legendaris Nika itu sendiri, laut selalu punya caranya sendiri untuk menghilangkan kekuatan mereka. Nah itulah kenapa jika tak ingin hal buruk itu terjadi, salah satu yang mungkin akan selamat itu adalah mereka yang memiliki kemampuan buah iblis untuk terbang, seperti Marco the Phoenix ya. Itu mungkin pengecualiannya besar sekali. Bajak laut berpotensi peluang selamanya itu besar jika sepertinya. Sementara itu bagi mereka yang tak bisa berenang, Bahtera Noah adalah salah satu kunci untuk selamat dalam terjangan air laut jika waktunya memang sangatlah panjang. Noah sendiri juga sudah tervalidasi ratusan tahun ya, jika kapal itu sangatlah kuat dan kokoh diterjang air laut ratusan tahun di pulau manusia ikan sendiri dalam hutan laut tersebut. Lalu sekarang kita tinggal menunggu waktu pertemuan kembali nih antara Shirahoshi dan juga Mugiwara Luffy. Nah apakah mereka akan melakukan dengan Voice of All Things terlebih dahulu? Who knows? Menarik untuk kita nantikan selanjutnya. So terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya Nakama, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.